to play the game, untuk mulai ikut main, ya, Harus tahu kita caranya. harus tahu caranya, cara mainnya, aturan mainnya, rules the game-nya itu apa. Dan ini kebanyakan orang nggak lakukan ini. Ikut-ikutan banyakan ya? Ikut-ikutan. Jadi investasi di mana? Di sana. Kenapa? Tetangga saya ikut begitu. Selamat malam, apa kabar teman-teman? Senang sekali kita bisa ketemu lagi di IG Live, moneyinsight.id. Kemudian ini kali pertama Lestari Way, ada di Facebook Live, Alex Purnadi Chandra. Dan pertama kali juga kita ada di studio yang cantik, di The Magendra Studio. Dan hari ini, hari Selasa 9 Juni 2020, masih bersama saya Vina dan tentu saja Pak Alex, apa kabar? Baik, sehat, sejahtera. Bahagia? Aman. Oke, Pak Alex, kok jadi kayak agak-agak tegang gitu sih, Pak? Iya, dipinjemin studio. Dipinjemin studio sama Mas Tommy, kayak acara Mary Riana beneran ini. Jadi agak merasa gimana gitu karena dipinjemin gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, teman-teman, kita akan tetap ngobrol tentang investasi, keuangan, bisnis, ngobrol santai lah ya. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis aja pertanyaannya, nanti Pak Alex yang jawab, bukan saya. Kalau saya bisa jawab. Terus kalau Bapak nggak bisa jawab? Disclaimer. Oke, baik. Pak Alex, kita ini sudah sampai episode ketiga loh ternyata. Dan cepet banget kita sampai di hari Selasa ya Pak ya. Iya. Jadi tetap aja buat teman-teman sudah mulai bergairah lagi. Ada juga yang udah nungguin. Ada nih pertanyaannya yang minggu lalu pending, belum kejawab. Gitu. Pak Alex mau jawab itu dulu ya sebelum kita masuk ke materi, atau bukan materi sih ya, topik kita hari ini itu tentang bagaimana kita menjadi pemenang, the master of the game gitu ya. Oke, Pak Alex, ada pertanyaan dari Pak Dani Sulistyo minggu lalu. Berapa sih Pak Alex sebaiknya proporsi ideal 4 aset kelas untuk umur di bawah 40 tahun? Kan minggu lalu kita ngomong aset kelas nih Pak. Kalau di bawah 40 tahun enaknya gimana tuh, dari 4 aset itu gimana kita mulainya? Ada 4. Ada 4, iya. Ada 4 aset kelas. Ya. Kemudian, jadi ini buat yang pertama kali saya mau mengucapkan terima kasih nih sama Mas Tommy yang sudah minjemin studionya, The Magendra Virtual Studio. Ini luar biasa sekali. Tadinya kita mau bikin Lestari Way itu very humble dengan menggunakan kamera sendiri. Ini dipinjemin studio yang membuat saya jadi agak sedikit salah tingkah juga ini. Duduknya jadi bingung gitu jadi ya, mesti duduk di sebelah mana gitu ya. Iya, ngopi dulu ah. Saya nggak mau ngopi Pak, nanti nggak keluar pertanyaannya. Oke, jadi bagi yang belum nggak ikut episode 1 dan 2, ya kan, saya akan ngulang sedikit. Ya. Anda bisa ngikutin nanti di YouTube-nya. Ya, nanti setelah ini akan ada rekamannya, kemudian rekamannya akan dibuat post production-nya, nanti akan show live juga, nggak live, akan ditayangkan di YouTube channel-nya. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi kan ada 4 jenis aset nih. Ya. Pertama adalah bisnis yang kita bangun, kemudian 2 properti, kemudian stock ya, atau surat utang, dan kemudian saya bilang cash atau persediaan cash reserve. Nah, pertanyaannya Mas Dani tadi adalah bagaimana mengalokasikan asetnya. Kalau saya punya 3 jenis strategi aset alokasi ya masing-masing. Pertama yang agresif, kemudian ada yang moderat, kemudian ada yang konservatif. Agresif, moderat, dan konservatif. Kalau kemarin kita bicara mengenai 4 jenis aset itu, kemudian masing-masing kan akan punya karakteristiknya beda-beda gitu kan. Risikonya berbeda-beda. Bisnis itu risikonya paling tinggi kita bahas kemarin kan. Tetapi returnnya juga paling tinggi. Saya bilang bahwa ini adalah binatang buasnya ya. Kalau kita bisa taklukkan, maka dia akan menjadi kendaraan yang akan membawa kita menuju financial financial goal yang kita inginkan. So, business risikonya tinggi, maintenance-nya juga sulit ya. Dibutuhkan skill yang tinggi sekali untuk bisa menguasai bisnis ini. Aset berikutnya adalah properti yang moderat nih ya. Kemudian risikonya ada tapi nggak terlalu tinggi ya kan. Tetapi returnnya juga tidak sedahsyat di bisnis. Kemudian yang stock risikonya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di properti ya.
tetapi juga butuh skill untuk mengelolanya. Nah, semakin tinggi resiko, semakin besar rewardnya. Itu kurang lebih rule of thumb-nya. Okay. Ya, tinggi resiko maka dia akan semakin tinggi rewardnya. Risk and reward. Agresif, moderat, dan konservatif. Berarti kalau kita menaruh sebagian besar daripada porsi aset kita di aset-aset yang beresiko tinggi namun memberikan return yang tinggi, maka dianggap kita punya portofolio itu adalah agresif. Ya. Kemudian nanti sedikit bergeser, ya, menjadi portofolio yang lebih moderat dan kemudian menjadi portofolio yang konservatif. Nah, bagaimana? Kapan saya agresif? Kapan saya moderat? Kapan saya konservatif? Ya. Contoh misalnya, kalau saya di agresif, maka di bisnis ini portofolionya saya. Ya. Di bisnis saya taruh 70%. Ya, karena ini adalah yang returnnya paling tinggi. Paling tinggi, ya kan? Saya taruh 70% aset saya ada di bisnis. Kemudian di properti mungkin 10%, ya kan? Di stok mungkin sekitar 10%, ya. Dan kemudian kayak punya cash 10%. Kurang lebih itu adalah portofolio pengalokasian aset saya ketika agresif. Ya. Jadi 70% di bisnis, ya. Tadi berapa? 10% di properti, 10% di stok, dan 10% di cash. Ya. Jadi lihat, bayangkan betapa agresifnya ini portfolio. Ya. Nah, ketika bergeser berubah menjadi moderat, maka porsi di bisnis yang high risk ini akan diturunin. Mungkin turun menjadi 50%. Ya. 50%, kemudian bergeser ke yang lebih moderat. Oh, propertinya dibanyakin 50%, kemudian 30, stoknya 20, cashnya 10. Kemudian kalau mau bergeser lagi ke level yang konservatif, bisnisnya diturunin. Mungkin 30% aja, ya kan? Yang diperbanyak apa? Mungkin propertinya diperbanyak, sama cashnya diperbanyak. Mungkin 30 di bisnis, kemudian di propertinya menjadi 30, kemudian stoknya 20, cashnya jadi 20, atau stoknya 10, cashnya 30, atau propertinya yang 20, yang cash yang dibanyakin. Nah, Mas Dhani bisa atur sendiri. Anda tipe agresif, moderat, dan konservatif. Nah, sekarang pemilihannya kapan saya agresif, kapan saya moderat, kapan saya konservatif. Saya mengusulkan untuk menggunakan umur, ya, umur sebagai fase. Ya, gini, kalau umurnya masih muda, kemudian Anda konservatif, nggak sampai itu. Karena kalau konservatif, maka returnnya kan kecil, tapi dia aman. Ya. Tetapi nanti jadinya nggak sampai dengan dia punya tujuan finansial. Jadi terlalu lama, ya, bergeraknya terlalu lama. Tapi kalau agresifnya di umur 55, ya, kita miss dengan salah satu investment tadi, Anda nggak punya waktu lagi untuk recover. Ya, jadi menurut saya ada kaitannya, ada korelasinya menggunakan mengalokasikan aset dengan strategi yang masing-masing tadi sesuai dengan umur. Saya mengusulkan, ini kalau versinya saya, 30 sampai 45 ini Anda harus agresif. Iya, anak muda harus agresif gitu kan. Jadi kalau sekarang nanti gagal, ya, punya waktu untuk ngejar. Punya waktu untuk recover. 45 sampai 55, ya, harus mulai geser portofolionya yang dari agresif ke moderat menjadi moderat. Ya, saya ulangi ya, kalau masih muda harusnya agresif. Kenapa? Waktunya banyak. Ya. Kalau kita bikin dan pertama aset yang kita kumpulkan juga belum terlalu banyak. Jadi kalau aset yang kita kumpulkan belum terlalu banyak, kemudian dikelola dengan super konservatif, lambat banget gitu kan. Jadi asetnya kecil, tapi kita harus bit agresif supaya dia menjadi bola salju yang besar. Nanti kalau sudah semi besar, geser sedikit-sedikit menjadi alokasi aset yang lebih moderat. Nah, kalau udah tua nanti di atas 55 itu geser ke konservatif. Kenapa? Supaya hidup lebih aman, lebih nyaman, ya kan? Nggak terlalu pusing, rambut juga. Nah, gini, kalau stres terus umur 55 atau 60, itu kalau stres stroke mati. Iya, kalau mati, Pak. Iya. Ya, jadi Mas Dhani mengalokasikan asetnya menurut saya kalau dia umur di bawah 40,
You still have to be aggressive. Agresif ya. Ya, agresif, ya kan? Oke, Pak Alex. Misal nih, kalau udah kadung terlambat, artinya dia harusnya sudah masuk ke tipe yang moderat, tapi udah kadung terlambat nih, gitu usianya. Artinya saran yang terbaik? Ada proses yang namanya rebalancing. Tadi saya bilang, ketika dia agresif di usia 30 sampai 45, masuk usia di atas 45, dia harus ngebalancing dia punya aset. Tadi misalkan bisnisnya masih 70%, berarti porsi bisnisnya harus mulai dikurangin. Ya, sehingga turun menjadi 60%, 50%. Nah, mungkin nggak sekaligus, tetapi secara perlahan dia harus geser. Ya. Kemana uangnya? Tadi ditaruh ke aset-aset lain yang dia inginkan komposisinya. Misalkan, properti lebih banyak, cash-nya harus lebih banyak. Ya. Jadi proses rebalancing itu harusnya setiap tahun. Setiap tahun harus rebalancing. Karena begini, menariknya kalau proses rebalancing itu begini. Setiap tahun kita lihat, ya. Misalkan saya punya saham. Salah satu aset saya itu saham. Nah, kemudian sahamnya jatuh kayak sekarang, ya. It is 30% drop. Oke. Nah, maka sebenarnya secara komposisi, maka porsi saham saya menjadi lebih sedikit. Ikutin nggak? Iya. Karena misalkan tadinya saham saya ada 500 juta, tetapi harganya terkoreksi, maka saham saya menjadi 300 juta. Lebih ya. sedikit, ya. Tadi 500 turun menjadi 300 karena value-nya turun. Ya. Crash. Ya. Saya harus melakukan balancing. Kenapa? Saya harus mengembalikan stok saya ke porsi yang sebenarnya. Betul? Ya. Supaya kembali lagi menjadi 20% katakanlah. Ya. Maka yang dilakukan adalah kalau saya punya cash, saya akan mencairkan cash saya untuk membeli saham yang lagi jatuh harganya. Ikutin nggak? Iya. Jadi supaya dia tetap komposisinya seperti yang memang sudah ditargetkan. Ditargetkan. Gitu. Nah, dengan melakukan rebalancing tadi, otomatis dia akan membeli saham ketika saham jatuh. Ya. Dia akan membeli properti ketika properti jatuh. Ya. Kebanyakan unsuccessful investor itu membeli ketika naik, menjual ketika turun. Jadi ketika turun orang jual. Kalau ketika naik orang rame-rame beli. Ya. Itu intuisi normal. Ya. Successful investor itu membeli ketika turun, menjual ketika naik. Ya. Kalau kata Warren Buffett dia bilang begitu, kita harus greedy when others are fearful. Jadi kita serakah ketika yang lain lagi takut. Ya. But we have to be fearful when others are greedy. Jadi kalau yang lain lagi serakah, kita harus tarik diri gitu. Tarik diri. Jadi beli ketika turun, jual ketika naik. Not the other way around. Nah, proses rebalancing tadi, kalau setiap tahun kita lihat, sekarang posisi saya, ternyata stok saya turun. Saya harus menambah stok. Ya. Jadi ketika stoknya turun, kita membeli, bukan menjual. Ya. Jadi proses rebalancing ini menariknya kalau kita lakukan secara disiplin, itu membuat kita melawan intuisi normal, di mana orang-orang itu membeli ketika naik, dan rame-rame jual ketika turun. Jadi ini proses yang menurut saya menarik dan bagus. Jadi Mas Dhani, saran saya kalau Anda umurnya di bawah 40, maka you should be agresif. Ya. Harus agresif. Agresif di mana? Taruh sebagian besar portofolio dari asetnya ke aset-aset yang memberikan return paling besar. And kalau you miss di investment tadi, Anda masih punya waktu untuk recover. Oke. Baik, Pak Dhani, mudah-mudahan sudah cukup puas dengan jawabannya Pak Alex. Kalau belum, nulis lagi. Tanya lagi gitu. Boleh-boleh aja. Oke, jadi menarik Pak Alex sekali lagi bahwa kalau usianya masih muda ya harus agresif. Nanti pelan-pelan disesuaikan moderat dan konservatif. Lama-lama gitu digeser dengan proses yang namanya rebalancing. Yang dijual apa? Propertinya kebanyakan. Maka jual propertinya. Atau propertinya nggak usah dijual, tapi propertinya tidak ditambah lagi. Ditambah yang lain. Ya. Oke. Ya, jadi itu kan cara mengalokasikan atau cara bagaimana kita memberikan
mencari aset gitu ya, atau mengumpulkan aset. Nah sekarang kalau kita sudah tahu dari yang pertama Pak Alex, jenis income sudah, aset sudah, caranya udah, sekarang untuk jadi ahlinya itu di episode terakhir teman-teman, kita bicara tentang aset alokasi. Minggu depan kita akan bicara sesuatu yang berbeda lagi. Jadi untuk jadi ahlinya gimana Pak? Iya, jadi kan kemarin terakhir kita bicara bahwa to play the game, untuk mulai ikut main, ya harus tahu kita caranya. harus tahu caranya, cara mainnya, aturan mainnya, rules the game-nya itu apa. Dan ini kebanyakan orang nggak lakukan ini. Ikut-ikutan banyakan ya? Ikut-ikutan. Jadi investasi di mana? Di sana. Kenapa? Tetangga saya ikut begitu. Jadi investmentnya berdasarkan bisik-bisik tetangga. Ya. Jadi kita tidak melakukan belajar dulu, kita tidak tahu caranya, and then Anda mulai terjun ke permainannya. Ya, that is very dangerous. Ya. Saya selalu kasih ilustrasi. Kalau kita tidak tahu bahwa yang namanya kuda itu jalannya seperti L, berapa besar kemungkinan kita bisa menang dalam permainan catur? Ya. Kalau kata Asmuni itu hill yang nggak menang-menang, hill yang mustahil, ya kan? Jadi almost impossible. But hampir kebanyakan kita melakukan hal itu. Anda terjun ke properti tanpa mengetahui dulu, tanpa belajar aturan mainnya. Kita masuk ke membangun bisnis, Anda nggak tahu aturan mainnya, nggak belajar. Main saham, ya. Anda juga tidak tahu, atau kita juga tidak tahu aturan mainnya. So pertama kali to play the game harus tahu aturan mainnya. But to win the game, Anda harus menjadi master of the game. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Tanya sama saya. Ya gimana Pak caranya? Kan udah saya tanya. Oke. Gimana caranya jadi master? Pertama, immerse, belajar secara immerse. Immerse itu begini, sambil belajar kemudian nggak main HP. Oke, itu namanya immerse, masuk kelas, ya. Kursus 3 hari 3 malam, ya, tekun, nggak kemana-mana. Jadi immerse, jadi masuk ke dalam satu. Jadi Anda harus immerse ke dalam apa yang Anda ingin pelajarin. 2, cari role modelnya, ya. Kepada siapa Anda ingin menjadi. Anda belajar sama orang itu. Jadi cari role modelnya, kemudian immerse. Dan yang ketiga adalah space repetition. Ya. Space repetition itu gini. Ada berapa jenis aset? 4. Ada berapa jenis income? 3. That is space repetition. Bapak jangan tanya-tanya saya. Kalau saya nggak bisa jawab kan malu Pak. Ya. So, itu space repetition. Ya. Dan ini konsep dari space repetition ini yang akan kita bawa di Lestari Way. Jadi setiap awal episode, nanti akan ada irisannya. Ya. Itu sengaja saya ulang, ya, karena saya mau bilang, oke, ini loh cara kita belajar dengan space repetition. Jadi nanti minggu depan saya akan bilang lagi, oh yang namanya passive income apa, ya kan, menjadi kaya itu apa? Ya. Itu adalah pengulangan-pengulangan yang disengaja. Ya. Jadi orang menjadi ahli adalah dengan melakukan belajar, kemudian melakukan space repetition and praktek. Ya, oke, kata kunci praktek. Banyak orang kemudian belajar toh, ya. Dari seminar ke seminar. Sekarang dari webinar ke webinar, dari pagi sampai subuh dia ikut webinar, ya kan. Dia belajar terus, tapi dia nggak pernah praktek, dia nggak pernah mengerjakan. Ya. To know but not to do is not yet to know. Tahu tapi nggak kerjain sama juga nggak tahu. Ya. Oke, jadi setelah tahu, setelah belajar harus praktek, belajar praktek, belajar praktek. Belajar, praktek, and repeat. Ya. Repetition is mothers of skill. Jadi kunci kita menjadi ahli adalah dengan melakukan repetition. Ya. Kalau repetitionnya cukup banyak, Anda akan menjadi ahli. Ya. Ada 3 level of mastery. Ada 3 stage. Pertama adalah disebut sebagai kognitif. Kognitif itu understanding konsepnya. Ya, saya jelaskan. Oh, yang namanya kaya itu adalah jika passive income lebih besar daripada biaya hidup sesuai dengan gaya hidup. Oh, ngerti gitu kan? Langsung saya bingung. Itu konsep, ya kan? Yang namanya passive income adalah income dari investasi. Oh, ngerti gitu kan? Ada 3 jenis income, ya kan? Ada active income, passive income, dan capital gain. Oh, ngerti. Itu adalah understanding konsep. Ya. Pertanyaannya, understanding konsep nggak merubah hidup kita. Ya. You know. But not to do. It's not yet to know. Seberapa hebatnya pengetahuan kita? Jadi ke sindir deh. Ya, seberapa hebatnya pengetahuan kita? Oke. Ya, saya ulangi, seberapa hebatnya pengetahuan kita
maka itu tidak akan merubah nasib kita. Yang merubah nasib kita adalah apa yang kita kerjakan. Ya, jadi abis ini harus praktek. Ya. Nah, jadi level pertama mastery adalah kognitif, understanding konsepnya. Tapi kudu ngerti dulu konsepnya. Ya. Kedua, emosional. Emotional mastery itu artinya gini, Anda punya motivasi, Anda punya alasan yang cukup kuat untuk ngerjain. Kenapa orang tahu tapi nggak ngerjain? Karena nggak punya alasan kuat. Karena nggak punya alasannya, karena nggak ada motivational factornya, ya. Kebanyakan orang ada di sini nih, pengetahuannya banyak, ya kan. Datang pergi dari seminar ke seminar, tapi nasibnya nggak berubah-berubah. Jadi karena apa? Karena dia tidak punya alasan untuk mengerjakannya. Ya. Kalau Anda sudah punya alasan untuk mengerjakannya, maka kita sudah masuk pada level yang namanya emotional mastery. Oke. Cognitive mastery artinya mengerti konsepnya. Dua, emotional mastery artinya punya alasannya. Yang ketiga adalah physical mastery. Ya, physical mastery adalah apa? Yang tadi dikerjakan itu menjadi bagian dari hidupnya, menjadi refleksnya. Nggak dipikir lagi. Bagaimana caranya merubah apa yang dia tahu menjadi apa yang dia kerjakan secara refleks. Dilakukan terus-menerus. Diulang terus-menerus. Jadi harus melalui pengulangan. Bosen? Iya, enggak apa-apa. Ya. Harus begitu gitu ya. Ini pengalaman saya. Okay. Ya, saya itu mulai baca buku itu mungkin sekitar 15 tahun belakangan atau 20 tahun belakangan. Ya. Tapi kalau saya hitung-hitung sebenarnya buku yang saya praktekkan itu paling 1, 2, 3 buku saja. Nggak banyak. Ya. Jadi menurut saya memang lebih baik kita melatih satu jurus 1000 kali. Ini Bruce Lee yang ngomong. Ya. Daripada kita melatih 1000 jurus. Kebanyakan baca gitu kan. And then dia pusing sendiri. Terlalu banyak konsep, tapi nggak dikerjain. Atau dia tahu banyak, tapi dia nggak buat dirinya menjadi ahli. Jadi menurut saya kita tidak perlu punya jurus terlalu banyak. Tetapi jurus itu dilatih terus-menerus sampai 1000 kali sehingga jurus itu apa yang kita ketahui tadi menjadi bagian dari hidup kita. And kita secara refleks mengerjakannya. That is mastery. Oke. Saya mau kasih ilustrasi boleh? Boleh, silahkan. Boleh. Saya masuk ke flipchart ya. Ke flipchart ya. Ini gambar orang. Gambar tuyul, gambar hantu. Okay? Gambar orang ya. Ini ada orang, ya kan? Nah, ini adalah informasi. Informasi. Knowledge. Okay. Yang orang belajar. Ya. Kayak sekarang di sini, yang ikutin FB saya, yang ikutin IG ini, akan belajar, akan terima informasi. Masuk ke dalam kepala dia, ya kan? Tetapi informasi ini nggak jadi apa-apa kalau dia tidak menjadi tindakan. Dia akan harus kalau ada tindakan, dia bertindak melakukan sesuatu, dikalikan waktu, by time, dia akan pasti ketemu result. Itu rumusnya. Jadi informasi yang masuk ke sini, ya kan, tidak akan menjadi result kalau nggak ada tindakannya. Dia harus menjadi tindakan. Tetapi kalau dengan adanya tindakan, dengan jalannya waktu, maka pasti ketemu result. Pasti, itu hukum alam. Ya. Jadi informasi ini harus turun dulu ke sini, ya, menjadi apa yang dikerjakan. Dia butuh apa? Alasan. Ya. Semakin kuat alasannya, semakin kuat tindakannya. Semakin besar resultnya. Jadi kita harus punya alasan yang sangat kuat sehingga tindakan kita menjadi kuat dan bertenaga. Sehingga dengan waktu maka hasil resultnya akan semakin besar. Jadi ada cognitive mastery, ngerti dulu konsepnya. Kemudian emotional mastery, jadi Anda harus cari alasannya kenapa Anda harus lakukan. Kenapa Anda harus invest. Ya. Kenapa harus belajar main properti. Kenapa harus bangun bisnis? Itu Anda harus punya alasannya. Ya. Tanpa alasan sangat kuat, nggak akan jadi tindakan. Ya? Tindakannya
pertama nggak akan jadi tindakan, atau kalaupun ada alasannya tapi alasannya lemah, tindakannya akan lemah juga. Sehingga resultnya juga nanti akan lemah. Jadi caranya menjadi ahli adalah melakukan belajar, space repetition, kemudian praktek. And ada satu hal lagi yang saya mau jelasin. Before ada pertanyaan before. Adalah kemarin saya ketemu sama satu anak nasabah. Ya, menarik. Dia bilang sama saya, dia datang ke kantor, kemudian dia bilang sama saya begini. Bapak tuh ketemu sama saya 10 tahun yang lalu. Saya udah lupa. Ya, Bapak ketemu sama saya tuh 10 tahun yang lalu. Saya sama Papa, saya kenal papanya. Ya. Saya tanya, gimana Papa? Sehat? Oh sehat Papa, dia bilang gitu. Oh iya, saya sama Papa ketemu Pak Alex, dia bilang gitu. Terus saya dikasih modal sama Papa saya, 25 juta ya, buat main saham. Ya. Terus Papa saya nanya sama Pak Alex, saya masih ingat jawabannya Pak Alex, dia bilang gitu. Saya udah lupa. Papa saya nanya sama Pak Alex, bilang, ini gimana nih? Saya kasih anak saya modal 25 juta. Terus saya ingat jawaban Pak Alex, uang itu pasti habis. Ya, tetapi anak Bapak akan belajar. Ya. So, kata-kata saya yang 15 tahun yang lalu, dia masih kecil, sekarang udah besar gitu kan. Dia ngomong sama saya masih ingat kata-kata Pak Alex, dia bilang itu, bahwa 25 juta itu beneran habis Pak. Beneran habis gitu. Tapi I learned the lesson. Ya. Jadi ketika kita praktek tadi, Anda pasti akan bikin salah. Ya. Kita akan pasti buat salah. Ya. Manusia itu belajar dengan membuat kesalahan. Ya. Jadi 100%, 100% saya garanti ketika Anda mulai belajar and then kemudian praktek, and you will make mistakes. Ya. Pesan saya nggak apa-apa sepanjang Anda belajar dari kesalahan itu. Ya. Dan jangan mati. Pingsan dikit. Pingsan boleh, tapi nggak boleh mati. Ya. Berarti kalau kita mau mulai itu kan harus pelan-pelan. Yes. Harus baby step. Ya, jalan. Jadi mulainya pelan-pelan, mulainya kecil dulu. Dulu, ya. Baby step. You will make mistakes. Ya. Sekarang bagaimana sih? Saya bilang, orang banyak takut sekali berbuat kesalahan, ya, sehingga kemudian dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa karena nanti saya rugi, nanti saya bangkrut gitu ya. Iya, dia menghindari kesalahan. Nah, manusia itu, saya bilang manusia itu belajar dari kesalahan. Ya, bayangin anak kecil kan bisa berjalan dengan terjatuh. Iya. Jatuh dulu kan? Bayangkan ya, kalau ada anak kecil yang belajar jalan kemudian jatuh, terus ibunya bilang, nak sudahlah, jangan belajar jalan karena Anda nggak berbakat. So, nggak begitu kan? Ya. Sampai kemudian dia bisa jalan. Cuma jangan di anaknya belajar jalan di lantai 3 apartemen yang nggak pakai pagar. Kalau dia jatuh, terjun payung, terjun bebas. Itu dah maksud saya. Jadi kalau Anda belajar, biar belajar jalan, tetapi kalau jatuh di tempat yang empuk. Sama kalau kita belajar sepeda. Siapa yang bisa naik sepeda tanpa pernah terjatuh? Saya nuncep di got sih. Iya kan? Naik motor. Siapa yang hanya ada 2 tipe biker yang naik motor, kata teman saya. Satu naik motor yang akan jatuh, dan satu naik biker yang sudah jatuh, dan 2 biker yang akan jatuh. Oh ya. Jadi dua-duanya akan jatuh. Akan jatuh. Okay. Masalahnya jatuhnya di mana? Jangan jatuhnya masuk jurang, you die. Ya. Tapi kalau jatuhnya di tempat yang aman, maka kita masih bisa bangun lagi. Ya. Yeah. So the secret of making mistake adalah jangan mati. Oke. Jadi baby step. Ya. Coba kecil-kecil, and then you learn from the mistake, and then belajar, and then you learn, and belajar, and then lama-lama Anda menjadi ahli ya. Baik, Pak Alex, di minggu lalu itu ada yang tanya juga di FB, masih kaitannya tentang saham. Oke, sudah ada yang bergabung dari Reza_Alpha77. Pak Alex mau tanya dong, bagaimana membangun atau mengalokasikan aset yang lebih agresif untuk seorang karyawan yang notabene penghasilannya cuma dari gaji? Ada 4 jenis aset, ya kan? Mulai membangunnya dari mana? Dari cash reserve. Dari cash, ya kan. Yang paling gampang apa? Nabung. Agresif nggak? Kagak. But you have to start
Anda harus mulai kan, ya kan? We have to start somewhere, ya. Jadi jangan buru-buru mau gini. Ada yang namanya risk and risky. Ya. Ada namanya resiko dan beresiko. Ya. Resiko itu selalu ada. Ya. Saya duduk di sini di studionya Mas Tommy. Ada nggak saya resiko mati ketabrak helikopter? Ada sih. Ada ya kan? Sih. Ada kan helikopter tiba-tiba ada jatuh, sih. Ya kan? Jadi ada nggak resiko saya mati ketabrak helikopter? Ada. Tapi kecil sekali. So saya mati sekarang ketabrak helikopter itu ada resikonya, tetapi tidak riski, tidak beresiko. Resikonya kecil. Ya. Nah, ini penting untuk tahu. Tadi Anda mau mulai berinvestasi kan, mau membangun alokasi aset ya kan? Aset. Oh, saya mau alokasi aset yang agresif. Oke. Saya harus menjelaskan konsep resiko dan beresiko ini. Kalau saya main surfing di Bingin, di Padang-Padang, di Uluwatu sana, yang ombaknya 3 meter, ya kan? Yang kiri kanannya ada karang, ya, yang ombaknya besar-besar. Kalau saya main surfing di sana, ada nggak resikonya saya mati? Ada. Beresiko nggak? Iya. Sangat beresiko. Sangat beresiko. Ya kan? Kemungkinan besar kalau saya main surfing di sana, saya akan terdampar di Australia sana. Ya. So, Alex main surfing di Bingin itu udah punya resiko sekaligus beresiko. Tapi kalau saya main di Pantai Kute, ada resiko, tetapi tidak terlalu beresiko. Ya. Tapi kalau si surfer berpengalaman, profesional surfer, dia main di Bingin, dia enak banget tuh. Ya. Ada nggak resiko dia mati? Ada. Tapi beresiko nggak buat dia? Enggak, karena dia udah ahli. Karena dia udah ahli. Jadi dengan semakin meningkatnya skill seseorang dalam berinvestasi, maka dia akan mampu bermain dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, yang buat pemula nggak bisa. Terlalu beresiko. Jadi kalau sekarang, oh Pak, saya mau mulai membangun aset yang agresif, oke main ke saham, ya kan? Itu beresiko buat dia. Ya. Tetapi buat sebagian orang yang sudah ahli, ada resikonya, tetapi tidak terlalu beresiko. Jadi konsep risk and risk ini yang saya mau kita semua paham gitu ya. ya. Jadi kalau kasusnya tadi, mulai dengan cara yang paling gampang, membangun cash reserve. Setelah itu mencoba sedikit-sedikit, ya masuk ke jenis aset yang lainnya, dan Anda harus belajar dulu caranya. Ya. Belajarnya nggak sama saya, karena saya nggak bisa ngajarin, tetapi banyak guru-guru di mana Anda bisa belajar saham. Ya kan? Ada Ellen May, Anda sekarang Ellen May setiap hari dia webinar tuh. Ya, Anda bisa belajar sama dia bagaimana caranya. Kalau perlu nanti, saya bisa sharing sedikit bagaimana bagaimana cara berinvestasi saham ala APC. Ya, tapi mungkin minggu depan. Sekalian aja nih Pak Alex, mumpung ada yang tanya nih dari Adi Astina, Pak Alex minta saran dong, gimana cara membangun mindset di saham? Dia baru belajar 2 bulan terakhir, saya baru belajar 2 bulan terakhir. Kemarin pas beli saham, dia turun, pusing. Nah kemudian pas udah average down, naik dikit, dijual. Malah terbang harganya kayak sekarang, tambah pusing. Gimana ngejaga mentalitinya Pak? Kalimat terakhirnya dia bilang, I feel I cannot control the market. Can be the master of the game. I feel I cannot control the market. Nobody can control the market. Yeah. Jangankan pasti, me and you and everyone cannot control the market. Bisa ya. Yeah. Who the hell are you to think that you can control the market? So, don't. Ya. Mas Adi ini tidak sendirian. Ya. Saya juga. Kalau saya beli, dia turun. Kalau saya jual, dia naik. Ya kan? So, the problem adalah pertama, Anda nggak bisa kontrol the market. Ya. Dan Mas Adi tidak sendirian. Dia dan saya dan berjuta-juta orang lain juga mengalami hal yang sama. Beli, kemudian sahamnya turun, dia jual, kemudian naik. Menurut pendapat saya, tidak ada orang yang secara konsisten tahu bagaimana caranya timing the market. Ini kan maksudnya timing the market kan? Dia beli, ketika dia beli dia naik, kemudian dia jual, atau dia jual kemudian dia turun, kemudian dia beli lagi.
So dia trading, Mas Adi ini trading, and then dia mau mencoba timing the market. Jadi buy low, sell high, ya. Sell high, buy low. Itu rumusnya, ya. Saya tidak pernah kenal orang yang secara konsisten bisa mengerjakan hal ini, ya kan? Dan bukan saya aja. Artinya menang aja terus gitu ya Pak? Iya tadi, buy low, sell high, buy low. Terus begitu ya kan. Saya nggak pernah tahu ada orang yang bisa mengerjakan, melakukan hal yang kayak gitu. Hal seperti ini. Dan bukan saya aja. Ya. Jack Bogle itu adalah foundernya Vanguard. Ya. Itu dia bilang begini, dalam 65 tahun saya di bisnis ini, 65 tahun. Ya. Bayangin. Dia udah berapa ya? Jack Bogle itu ada searching namanya Jack Bogle itu founder dari Vanguard, ya kan? Dia bilang dalam 65 tahun saya di bisnis ini, saya tidak, dia bilang gini, yes it is good, dia bilang itu kalau kita bisa tahu kapan kita beli dan kapan kita jual. Jadi beli rendah, jual tinggi, atau pada saat kita jual besok turun kita beli lagi. Dia bilang it is nice kalau bisa tahu seperti itu. Tetapi dia bilang itu dalam 65 tahun saya di bisnis ini, saya tidak pernah tahu satu orang pun yang bisa melakukan hal ini. Dan saya tidak kenal satu orang pun yang kenal dengan orang yang bisa melakukan hal ini. Jadi bukan saya aja, ya. Even Jack Bogle yang katanya udah 65 tahun di bisnis kayak gitu ya. Saham, nggak tahu ya. Juga. Terus gimana mestinya Pak? Terus kalau saya boleh menyitir lagi, Warren Buffett. Warren Buffett bilang gini, orang yang meramal harga saham, salah satu kegunaan dari orang yang meramal harga saham adalah membuat peramal fortune teller looks good. Jadi kegunaan dari orang yang meramal harga saham adalah membuat peramal fortune teller looks good. Karena dia bilang peramal aja udah sering salahnya, ya. Jadi ini lebih sering lagi salahnya. Jadi peramalnya lebih bagus daripada si ini. So sepanjang sepengetahuan saya, ya kan, transaksi seperti Pak Adi ini akan end up dengan losing, ya. Karena dia mau coba timing dan market. Kenapa? Transaksi saham itu zero sum game. Saya untung, saya transaksi. Kalau saya untung, maka di ada pas sana ada yang rugi, ada yang kalah, ya. Jadi menang kalah. And berarti kita itu akan bertarung dengan big company, perusahaan-perusahaan sekuritas besar yang ada stafnya 300, yang dengan super komputer, yang setiap kali update data, ya kan? Yang ngeliatin dengan segala macam analisanya, and you think you can win? Hah? Ya, so I don't think so. Ya, so I don't think so. Jadi berarti kalau main saham gimana harusnya? Jadi Pak? Ini nggak usah mempersiapkan mindset ya, jangan main seperti ini maksud saya. Oke. Jadi ada cara main yang agak sedikit berbeda, ya kan? Akan panjang saya. Kalau dijawab ya. Atau saya simpen untuk Lestari Way episode 4. Ya. Bagaimana kita bisa bermain saham ala APC, ala Lestari. Ala Lestari. Oke, baik. Ya? Mas Adi, kita tunda, karena panjang nanti jelasinnya. Kita tunda, nanti kita akan bahas minggu depan. Minggu depan ya. Stay tune. Oke. Baik. Yang punya studio nanya nih, Pak. Saham itu kata orang lebih parah dari gambling karena uang kita hilang tapi nggak tahu hilangnya kemana. Apakah itu artinya skill dan knowledge tidak berpengaruh pada saham? Lantas apa dong tolak ukur untuk decision beli saham dan jual saham? Dan kalau mau beli saham, apa yang dibeli? Minggu Bapak depan. Tommy Sujana. Minggu depan. Lestari Way episode keempat. Kita bahas. Yang punya studio harus penasaran. Minggu depan. Oke, jadi ngomongin saham ini semuanya minggu depan nih ceritanya ya. Jadi prinsipnya begini. Kalau kita nggak bisa timing the market, jangan time the market. Ya. Saya mengusulkan satu model, nabung saham. Ya, nabung saham tuh gimana? Beli terus, karena saham itu, pasar saham itu in the long run dia akan naik.
in the long run, dalam jangka panjang, dia akan naik. Pasti akan naik. Pasti akan naik. Ya. Kapan kita akan jual? Ya. Saya pikir horizonnya harus 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, atau 30 tahun. Sama kayak tabungan berjangka gitu, Seperti Pak? tabungan berjangka, tapi nabungnya saham. Saham, ya. oke. Warren Buffett bilang bahwa my favorite time to keep the stock ya, is forever. Jadi dia beli dan seterusnya. Dan dia nggak pernah jual. Jadi tadi Pak Astina dia beli jual. Sebenarnya itu nanti akan biasanya kalah. Saya nggak pernah lihat orang yang menang bermain begitu. Ya, ada beberapa orang yang bisa. Ya. Tetapi skillnya sangat sulit diduplikasi. Itu rare skill ya, sangat sulit diduplikasi. Jadi saya nanti akan mengusulkan cara bermain yang menurut saya sepanjang saya bermain kayaknya ini yang paling bisa saya sarankan dan semua orang bisa mainin. Terus Pak Alex nggak stres gitu juga ya? Nggak stres. Nggak stres Dan ya? semua orang bisa mainin. Saya akan share caranya minggu depan. Lestari Way Baru mau saya tanya nih Pak. Episode 4. Ya, nunggu minggu depan udah tahu jawabannya ya. Oke Pak Tommy, ini ya sabar minggu depan. Tapi intinya adalah tabung saham bukan trading. Boleh sih belajar trading kalau mau gitu ya Pak ya. Tapi itu perlu keahlian yang sangat khusus dan harus fokus mungkin di sana. Baik, ada lagi yang tanya? Belum ada? Jangan lupa teman-teman kalau nanti, sudah ada lagi. Ya, dari Olivia Wijaya. Kalau Bitcoin Luno itu menurut Pak Alex gimana? Itu termasuk aset atau enggak? Aset itu ada 4. Ya kan? Ya. Satu, apa definisi aset? Dia itu harus menghasilkan uang masuk ke dalam kantong ya, menghasilkan income. Ada income-nya, ada rent income atau dividen dan atau capital gain. Ya, saya nggak tahu. Bitcoin itu memberikan dividen, memberikan rent sewa atau memberikan capital gain. Kalau dia masuk salah satu dari 3 tadi, maka dia merupakan aset. Aset. Yes. Dan kalau dia mudah untuk diuangkan gitu, berarti dia termasuk cash reserve gitu? Kalau dia mudah diuangkan, maka aset tadi selain return-nya, kita juga bagi berdasarkan bagaimana dia lebih cepat diuangkan, ya, liquidity factor-nya, ya. Kalau Bitcoin nggak tahu seberapa cepat. Saya tidak bisa berkomentar mengenai Bitcoin karena saya tidak tahu apapun mengenai Bitcoin. Ya, jadi Mbak Olivia Wijaya 21. Jadi mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban Pak Alex karena Pak Alex tidak bermain Bitcoin, jadi Pak Alex nggak mau jawab. Bukan nggak mau jawab, tidak tahu pasti jawabannya gitu ya. Oke, baik, ke Pak Alex sudah 45 menit, cepat ya. Sudah mau habis nih Pak Alex, nggak terasa. Oke, saya punya waktu 2 menit. 2 menit ya untuk closing. Resume ya. Iya, resume. Jadi teman-teman di Facebook, teman-teman di IG. Untuk bisa bermain dalam to play the game, kita harus tahu aturan mainnya. But to win the game, Anda harus jadi master of the game. Dan untuk bisa jadi master of the game, saran saya Anda harus belajar dan praktek. Ya, belajar dan praktek lagi. Dan saya bisa jamin Anda atau kita akan melakukan kesalahan. Ya, jadi pada saat praktek lakukan baby step. Kecil-kecil dulu aja, sehingga kalau Anda melakukan kita salah, maka kita tidak mati, ya. Tadi belajar, praktek sampai suatu ketika apa yang kita tahu, knowledge yang kita tahu tadi itu menjadi bagian dari hidup kita, gaya hidup atau segala macam ya. Bagian dari hidup kita, jadi menjadi bagian dari refleksnya kita. Ya. Itu yang saya sebut sebagai physical mastery. Jadi mengerti dulu konsepnya, kemudian cari alasannya, emotional mastery, and then melakukan repetisi yang banyak sehingga itu menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Repetitions is mothers of skill. Lebih baik kita berlatih 1 jurus 1000 kali dibandingkan kita berlatih 1000 jurus. Okay. Demikian, Tina, hari ini. Thank you Pak Alex. Terima kasih untuk hari ini. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung program. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Saya Vina dan Bapak Alex P. Chandra. Kita akan ketemu
minggu depan. Minggu depan Kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan bagaimana berinvestasi saham ala APC. Oke, bagaimana berinvestasi saham ala APC minggu depan hari Selasa. Oke, terima kasih, tetap di Lestari Way, Our Way. Our Way.